di Taman Bunga. Cakep, Cakep, Harumnya sampai sepanjang jalan. cakep. cakep. Moderator yang selalu kece siap sukseskan coaching ke-8 pada malam hari ini. Cakep. Meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Founder Duta Inspirasi Indonesia, Kak Safira Al-Farisi. Yang terhormat, seluruh kakak pengurus pusat, Kak Lala, Kak Rian, dan Kak Dani. Yang terhormat, narasumber pada malam hari ini, yaitu Kak Inita Moni. Yang kami hormati, Pre-Exposure Direktur Duta Inspirasi Indonesia, Apai Sauki. Yang kami hormati, Pre-Exposure Direktur Duta Inspirasi Indonesia, Batch 14, Amai Adeline. Yang saya hormati, para HRD wilayah, Bang Wan, Moms Kipio, dan Ayah Firman. Yang saya hormati pula, para seluruh fasilitator program dan non-program Duta Inspirasi Indonesia Batch 14, dan saya banggakan seluruh Duta Inspirasi Indonesia Batch 14 dari 38 provinsi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat di kegiatan coaching Duta Inspirasi Indonesia Batch 14 yang ke-8. Dan saya, Derek Susanto Bude, selaku moderator pada malam hari ini. Dengan bertema Empowerment, memulai inspirasi memperkuat mental health awareness di generasi muda menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Nyong berharap kepada teman-teman semuanya agar aktif bertanya dan menyimak dan mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh Kak Yunita. Dan diinformasikan kembali kepada teman-teman semuanya agar memakai fitur bergaun dan mengaktifkan kameranya. Berhubung pemateri kita pada malam hari ini sudah berhadir di tengah-tengah kita, kita sapa-sapa dulu nih. Halo Kak Yunita, selamat malam. Halo Kak Halo Yunita. Kak Nyong, selamat malam. Apakah suaranya sudah terdengar? Sudah Kakak, sudah sangat terjelas dengan baik. Bagaimana Kak perasaan pada malam hari ini, kabarnya? Puji Tuhan, baik sekali. Cuman maaf karena ini em, cukup lelah. Kemarin baru pulang dari luar kota. Terus kita ada agenda sama anak-anak Papua di Jakarta. Terus hari ini baru selesai ibadah karena saya Adventis, agama Advent. Jadi ibadah hari Sabtu, baru tutup sabat itu di jam 6 sore. Dan ya terima kasih karena em, teman-teman agendanya di jam 6 sore ya, tadi jam 6:30. Jadi bisa menyesuaikan kalau di siang hari belum bisa gitu karena masih hari Sabat kalau hari Sabtu. Seperti itu. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu dengan Kakak Nyong, teman-teman Duta Inspirasi yang ada di seluruh Indonesia. Minta maaf kemarin itu dapat surat, tapi gak ngeh banget kalau bakalan ketemu sama teman-teman dari seluruh Indonesia. Aku baca itu buat Duta Inspirasi Papua ternyata. Oh wow, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman Duta Inspirasi dari seluruh Indonesia. Tadi dengar yel-yelnya keren-keren sekali. Wow, senang sekali. Oke, siap. Terima kasih Kak Gita. Oke, sebelum kita memulai coaching kepada malam hari ini, izinkan Nyong untuk membacakan CV dari Kak Gita. Mungkin dari teman-teman operator bisa share screen. Boleh diperbesar lagi, teman-teman. Oke, pemateri kita pada malam hari ini di coaching ke-8 bernama Kak Yunita Landamoy STH. Kak Yunita berasal dari Provinsi Papua dan lahir dan besar di Sentani. Dan beliau lahir pada tanggal 17 Juni tahun 1999. Dan Kak Yunita menyelesaikan pendidikan di Universitas Cendrawasih dan sekarang berpindah di Jakarta untuk bekerja. Dan Kanjita juga merupakan Putri Indonesia tahun 2023 perwakilan Provinsi Papua. Dan Kanjita juga berhasil masuk ke top 16 Putri Indonesia tahun 2023. Dan juga Kanjita merupakan Duta Muda Program Pertukaran Pemuda
antar negara tahun 2021-2022. Dan pengalaman Kainita selama bekerja yaitu di PT atau TBK. Oke, mungkin teman-teman semua jika Nyong menyebutkan satu persatu prestasi dari Kak Yunita, kayaknya kita bisa selesai sampai jam 12 malam nih teman-teman. Karena pemateri kita pada malam hari ini sangat luar biasa, sangat keren, pokoknya luar biasa. Jadi teman-teman semuanya, Nyong berharap untuk teman-teman semuanya agar bisa menyimak, terus aktif bertanya, karena kapan lagi Duta Inspirasi Indonesia menghadirkan pemateri dari Putri Indonesia. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kepada Kak Yunita, waktu dan layar kami persilakan. Oke, terima kasih Kakak Nyong untuk perkenalannya. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman Duta Inspirasi Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Senang sekali pada malam hari ini bisa eh, bertemu langsung dengan teman-teman melalui media Zoom ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk fasilitator Duta Inspirasi Indonesia Batch 14 dan yang tentunya kita banggakan ya teman-teman Duta Inspirasi Indonesia Batch 14 dari 38 provinsi di Indonesia. Wow, dari tadi masuk itu dari Papua Barat ya, Papua Barat Daya duluan ya, dan puji Tuhan ya, berarti ini semuanya udah lengkap ya, 38 provinsi ya. Wow, luar biasa sekali teman-teman Duta Inspirasi Indonesia. Salam kenal, terima kasih. Tadi Nyong sudah sampaikan, saya Yunita Landamonim, saya akrab disapa Uni, bukan Uni Padang tapi ya, teman-teman dari Sumatera Barat ya. Oke, saat ini saya bekerja di PT Antam TBK, Aneka Tambang TBK, dan saat ini saya stay di Jakarta. Oke teman-teman, beberapa waktu lalu saya kontak untuk membawakan materi tentang empowerment melalui inspirasi dengan tema memperkuat mental health awareness di kalangan generasi muda menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Oke, teman-teman, kalau kita berbicara mengenai mental health ya, em, pastinya ini tuh sudah menjadi warning ya buat kita semuanya, teman-teman. Pasti kita melewati fase ini. Saya mau ini bukan hanya saya memaparkan ya, tapi saya mau ada interaksi dua arah. Jadi teman-teman juga boleh memberikan pendapat teman-teman gitu ya. Oke, berbicara mengenai mental health. Mental health ini kan adalah keadaan di mana kesadaran sosial individu ini menyangkut kemampuan kita sebagai seorang individu untuk mengelola stres dan juga menjalin hubungan yang sehat, beradaptasi, dan dengan perubahan kehidupan serta merasakan dan juga memahami dan mengatasi emosi. Sorry, next slide. Ya, pendahuluan tadi ya, teman-teman. Terus, teman-teman, kalian tahu tidak contoh, boleh chat juga di kolom komentar ya, contoh gangguan mental health itu apa aja sih, teman-teman? Teman-teman boleh tulis di kolom chat ya. Karena ini tuh secara nggak sadar, kita tuh mengalami, iya benar, depresi, NPD, bipolar, depresi, stres, OCD, kecemasan berlebihan. Ya, benar sekali teman-teman. Ini adalah contoh gangguan kesehatan mental yang kita alami gitu. Dan secara tidak sadar mungkin ada di lingkungan kita, bahkan kita pun mengalami hal itu seperti depresi, gangguan, kecemasan, overthinking yes masuk, sedih berlebihan, terus em, gangguan stres post-traumatik atau PTSD, terus gangguan kepribadian seperti borderline, kalau teman-teman pernah dengar, itu bagian dari gangguan
kesehatan mental, teman-teman. Lalu, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya apa yang menyebabkan faktor yang menyebabkan masalah kesehatan mental? Boleh juga dong ditulis di kolom komentar. Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan? Ya, nggak bisa mengendalikan pikiran, lingkungan, ekspektasi orang lain. Yes, benar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental kita itu adalah pertama, faktor genetik, teman-teman. Secara secara langsung faktor genetik ini akan berpengaruh atau menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Lalu mungkin kita punya pengalaman traumatis dan stres karena tekanan hidup. Nah, ini berkaitan dengan ini ya, ya tertekan betul dalam diri sendiri, keluarga, atau lingkungan. Ya, faktor biologis tadi ya, faktor genetik atau faktor biologis. Lalu ada lingkungan sosial, serta yang paling sering sekali atau penyebab yang ku bilang ini adalah penyebab yang paling memiliki potensi terbesar, yaitu ketidaksetaraan sosial dan permasalahan ekonomi. Ini juga mengganggu kesehatan mental kita seperti itu. Dan sebenarnya eh, masih banyak sekali permasalahan mental health atau faktor-faktor tentang mental health, kesehatan mental yang kita temui di sekitar kita. Lalu em, kita bisa mengetahui tanda-tandanya dengan bisa mengamati orang dan mengamati diri kita sendiri. Next slide. Kalau kita berbicara mengenai data tingkat depresi antar negara yang dimuat di dalam halaman World Population Review menyebutkan bahwa Ukraina menjadi urutan pertama sebagai negara dengan penduduk terbanyak, yaitu 2.800.587 atau kasus sebesar 6,3%. Lalu disusul di posisi kedua itu ditempati oleh Amerika Serikat dengan kasus 17.491, 47 kasus atau setara dengan 5,9%, dan disusul lagi dengan Estonia di 75.667 kasus atau setara dengan 5,9%. Dan Indonesia ditemukan 9.162.886 kasus dengan prevalensi 37%. Dan kalau kita berbicara di sisi lain, penduduk Indonesia setiap tahun itu kan bertambah ya, dari 3 juta jiwa, dan saat ini sudah menyentuh angka 9,162. Ya, ini untuk kasus di tahun 2023 ya. Saya belum research lagi untuk mendapatkan data di tahun 2024. Tapi kalau tahun 2024 mungkin kita akan mendapatkan hasilnya di tahun 2025 ya, teman-teman. Karena evaluasinya kan di ya hampir akhir tahun seperti itu. Next slide. Nah, sebenarnya data itu sudah ada dari tahun 2013 yang menunjukkan, saya sengaja ambil di tahun 2013 karena saya cari di 10 tahun terakhir ya teman-teman, 10 tahun terakhir kondisi kesehatan mental di Indonesia ini seperti apa. Dan ternyata sudah sangat banyak sekali ya menurut data yang dimuat dalam laman or Better World dari Kementerian Kesehatan di tahun 2013 sekitar 9 juta penduduk di Indonesia mengalami depresi. Adapun sebagian ditemukan 3,4% atau kasus bunuh diri. Itu berarti sekitar 100.000 orang ya teman-teman. Kita juga pasti nonton di berita ya, banyak kasus-kasus yang tiba-tiba ada yang dibunuh atau mungkin bunuh diri dan lain sebagainya. Ini kan bagian dari kesehatan mental ya, teman-teman. Next slide. Ya, ini sama ya. Next. Nah, teman-teman, boleh dong mau minta tanggapan teman-teman lagi. Teman-teman tahu nggak sih bagaimana
kita bisa sadar tentang tanda-tanda atau gangguan kesehatan mental di sekitar kita. Mungkin ada teman-teman yang pernah em, berada di situasi itu dan melihat ini temanku kayaknya em, kesehatan mentalnya terganggu nih, atau mungkin diriku sendiri lagi bermasalah nih mentalnya gitu. Murung, yes. Cenderung menutup diri, benar. Itu bagian dari ini ya, kesehatan mental ya. Introvert juga. Ya, bisa jadi karena dia nggak berani membuka diri karena takut mentalnya terganggu, teman-teman. Yes, mengalami gangguan isolasi sosial. Benar, teman-teman. Jadi, tanda-tanda gangguan kesehatan mental itu eh, seperti ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, atau rasa bersalah yang berlebihan, teman-teman. Terus, em, perubahan mood atau suasana hati, dan apa ya, kita tuh tampak menarik diri dari lingkungan, berniat bunuh diri. Ya, benar sekali. Kadang kita tuh overthinking sebenarnya, overthinking sehingga itu terbawa perasaan dan larut-larut sebenarnya. Padahal sebenarnya itu nggak seperti itu mungkin ya, perasaan kita sendiri gitu. Dan itu mengganggu mental kita. Tapi sebagian orang juga bisa bermasalah mentalnya karena trauma yang berlebihan. Terus ada juga karena kelelahan yang signifikan, terus energinya menurun, atau masalah tidur ya teman-teman. Kita tuh harus tidur kalau misalkan sehari, manusia itu butuh 8 jam untuk tidur ya. Kalaupun nggak 8 jam, setidaknya em, 6 jam mungkin, atau sebisa mungkin ada kesempatan tidur, tidur. Karena itu akan berpengaruh kepada mental kita, kesehatan, kayak gitu. Patah hati gimana Kak? Nah itu bagian dari traumatik juga ya. Kalau misalkan mental kita nggak begitu kuat, itu bisa jadi sih, bisa jadi permasalahan kesehatan mental juga. Jadi hati-hati ya teman-teman. Oke, next slide. Nah, tujuan dari kita mengetahui ini adalah, em, saya pikir kita harus bersama-sama memperkuat kesadaran kesehatan mental di kalangan generasi muda sebagai langkah menuju Indonesia Emas di tahun 2024, yaitu untuk Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing di dunia internasional. Teman-teman, bagaimana kita mau maju, bagaimana kita mau sejahtera, bagaimana kita mau bisa bersaing dengan dunia luar sana kalau kita punya permasalahan mental? Nggak bisa dong. Jadi, sebagai duta inspirasi, kita tuh harus bisa memberikan motivasi, memberikan spirit kepada teman-teman yang lain. Saya ambil tiga poin ini karena ini kan adalah visi kita bersama ya, Indonesia Maju adalah sebuah visi untuk kita bisa hidup mandiri, adil, dan makmur. Terus kalau berbicara mengenai maju, kita harus memiliki sumber daya manusia atau SDM yang memiliki kualitas pendidikan yang baik, pelatihan kerja, peningkatan kualitas diri, terus kita harus bisa menciptakan diri kita atau SDM yang berkompeten dan mampu berdasar saing. Lalu sejahtera. Ini adalah penting karena ketika kita sejahtera, kita akan bahagia, kita akan baik-baik saja, kita nggak akan memikirkan hal-hal yang kurang menguntungkan seperti itu. Dan ketika kita sudah berpikir maju, sejahtera, pasti kita akan siap untuk bisa bersaing di tingkat global, baik itu di bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, dan juga sumber daya manusia yang sehat ya, yang gak bermasalah sama mentalnya. Teman-teman, iri hati itu juga juga bermasalah ya. Jadi kita harus hati-hati. Lalu selanjutnya, slide selanjutnya, mengapa sih kesehatan mental health itu penting untuk generasi muda? Boleh teman-teman juga berikan opini teman-teman di chat ya. Kenapa sih kesehatan mental itu penting sekali untuk anak-anak muda? Karena sebagai anak-anak muda,
kita itu akan mengganggu aktivitas. Yes, biar gak bunuh diri. Benar sih. Next slide. Karena eh, itu sangat berpengaruh terhadap dampak kesehatan mental pada kualitas hidup. Kesehatan mental yang baik akan berperan penting dalam kesejahteraan individu, termasuk kepercayaan diri, hubungan sosial, dan prestasi akademis maupun non-akademis. Pertama. Yang kedua, pengaruh kepada pembangunan bangsa. Kita selalu dengar orang-orang menyampaikan bahwa pemuda adalah agen perubahan. Pemuda akan memimpin bangsa ini ke depan dan lain sebagainya. Nah, kenapa kesehatan mental ini penting bagi kita, generasi muda? Karena ini akan berpengaruh pada pembangunan bangsa ke depan. Generasi yang memiliki kesehatan mental yang baik cenderung lebih produktif, kreatif, dan inovatif, yang merupakan kunci untuk mencapai visi Indonesia Emas di tahun 2045 tentunya. Next, tantangan kesehatan mental di kalangan generasi muda. Ah, boleh nih teman-teman. Kita apa sih teman-teman tantangan kesehatan mental di kalangan generasi muda? Yes, mental yang sehat akan melahirkan generasi yang cemerlang. Tentu, thank you, Egi, kok tentu sih. Oke teman-teman, kalau misalkan tantangan kesehatan mental di kalangan generasi muda, yes, sosial media, yes, betul, mudah self-diagnose. Saya ancaman cyber, yes, bisa. Next slide. Yang saya tampilkan ya teman-teman, tantangan kesehatan mental di kalangan generasi muda. Yang pertama tadi, tekanan sosial media. Media sosial bisa menimbulkan tekanan dan perbandingan diri yang tidak seharusnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Namun melalui media sosial ini kita berasa bahwa ada tekanan dan kita membandingkan diri kita yang tidak sehat dan seringkali ini tuh jadinya mempengaruhi kesehatan mental kita gitu. Kayak contohnya kita lihat eh, Kak Nyong mungkin, Kak Nyong lagi di sini, Kak Nyong lagi ini, Kak Nyong lagi itu. Terus kita yang merasa dari kita, aduh pengen kayak gitu, tapi nggak tahu gimana caranya dan lain sebagainya. Akhirnya merasa merasa down, terus kayak merasa kurang, merasa segala sesuatu. Puji Tuhan kalau misalkan ketika kita melihat seseorang berhasil, kita termotivasi untuk belajar dan berhasil. Kalau misalkan tidak, itu bermasalah loh, kesehatan mentalnya terganggu itu. Jadi sosial media ini memang berpengaruh sangat sangat luar biasa ya terhadap kesehatan mental kita. Lalu em, tantangannya juga kekurangan edukasi dan stigma. Masih banyak anggapan negatif tentang masalah kesehatan mental sehingga generasi muda ini sering eh, enggan sekali untuk mencari bantuan teman-teman. Padahal kalau misalkan kita sharing sama teman kita dan teman kita itu memberikan masukan positif kepada kita, itu sebenarnya bisa mengurangi permasalahan kesehatan mental kita. Tapi terkadang kita beranggapan bahwa ah nggak perlu kasih tahu ke teman dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya kurang bagus ya, teman-teman. Kita harus bisa bercerita agar kita bisa mendapatkan masukan dari orang lain seperti itu. Lalu, kurangnya fasilitas pendukung kesehatan mental. Yes, ini tuh em, saya rasa ada di mana-mana ya. Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama ya. Di daerah teman-teman ada nggak sih fasilitas untuk mendukung kesehatan mental, teman-teman? Adakah teman-teman yang pernah mendengar tempat rehabilitasi dan lain sebagainya? Nggak ada, ada. Nah, ini kalau ada bagus teman-teman. Psikolog ada, yes. Ya, teman-teman, saya punya pengalaman. Saya pernah ada di fase yang terpuruk banget, teman-teman. Dan waktu itu saya di Jayapura. Saya pikir di waktu itu ya, waktu itu tuh belum ada. Akhirnya kita harus mencari untuk tes psikologi itu ke rumah sakit. Dan rumah sakit itu harus nyantri gitu loh, teman-teman. Nah, kalau misalkan ada tempat yang punya fasilitas pendukung untuk kesehatan mental, saya rasa ini bagus sekali teman-teman. Teman-teman harus rajin sharing ya, karena kita nggak tahu
kapan kesehatan mental kita terganggu. Kita mungkin bisa terlihat baik-baik saja, tapi em, mungkin saja mental kita nggak baik-baik saja seperti itu. Karena ketika kita capek pun, kita akan punya permasalahan dengan kesehatan mental kita. Seperti itu. Next. Lalu, em, apa sih strategi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan mental? Yang pertama, pendidikan ya, pendidikan dan penyuluhan tentang kesehatan mental, bisa di sekolah ataupun di komunitas, untuk menambah edukasi tentang kesehatan mental agar generasi muda bisa memahami tentang kesehatan mental dari eh, muda atau sejak dini, karena ini sangat penting. Lalu, kampanye di sosial media. Kita bisa menggunakan media sosial sebagai platform untuk kampanye dan mengubah stigma dan menyebarkan informasi mengenai kesehatan mental. Dan yang ketiga ialah membangun komunitas dan dukungan sosial. Komunitas yang peduli terhadap kesehatan mental bisa membantu generasi muda untuk merasakan dukungan dan mereka merasa tidak sendiri, teman-teman. Nah, ini tugas teman-teman nih, Duta Inspirasi, karena inspirasi kan harus memberikan inspirasi pada teman-teman yang lain. Seperti itu. Lalu, minim Kak, dua aja paling di Kalbar. Oh, oke. Kalau RSJ-nya, nah kalau RSJ sih itu lebih ke penanganan khususnya, karena kalau kesehatan mental itu sebenarnya masih bisa kita kontrol, karena ini berkaitan dengan situasi emosi, kecuali kalau misalkan udah bermasalah banget ya, itu baru biasanya ke sana, seperti itu. Selanjutnya, menginspirasi generasi muda untuk menjadi agen perubahan. Ini tugas kita bersama, teman-teman. Kita harus melibatkan tokoh inspiratif dan public figure. Tokoh publik yang dapat membicarakan pengalaman dan memperjuangkan mereka dalam menjaga kesehatan mental dan memberikan inspirasi bagi generasi muda tentunya. Dan juga pemberdayaan melalui kegiatan positif. Dan teman-teman beruntung ya, teman-teman itu bisa tergabung dalam komunitas-komunitas, salah satunya Duta Inspiratif ini. Karena di situ bisa mendorong teman-teman untuk berhubungan dengan orang lain, sehingga teman-teman bisa mendapatkan masukan dan motivasi dari siapa saja di lingkungan teman-teman. Lalu pemberdayaan melalui kegiatan positif yang lain itu seperti kegiatan seni, olahraga, atau kegiatan sukarela yang dapat memperkuat kesejahteraan mental dan memberikan rasa berdaya gitu ya, kayak kita merasa diberdayakan gitu pada generasi, pada diri kita sendiri dan juga pada generasi muda yang lain seperti itu. Next. Dan em, menuju Indonesia Emas di tahun 2024 dengan generasi yang sehat mentalnya ya. Ini tentunya menjadi target dan harapan kita berharapkan dapat tercapai dengan generasi muda yang tidak hanya unggul dalam keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga memiliki kesehatan mental yang kuat. Dan ini juga perlu perhatian dari semua pihak, kerjasama dari pemerintah, pendidikan, organisasi non-profit, dan masyarakat luas. Ini sangat diperlukan untuk menciptakan dan mendukung kesehatan mental bagi generasi muda. Dan kesehatan mental, next. Kesehatan mental ini adalah kesadaran kesehatan mental itu bukan hal yang bisa dicapai dalam semalam ya teman-teman, tapi butuh usaha berkelanjutan dengan pendidikan, dukungan sosial, kampanye yang berkelanjutan, dan kita bisa menciptakan generasi yang kuat, sehat mental, dan siap menghadapi tantangan di masa depan demi mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Sekian pemaparannya, kita masuk pada sesi tanya jawab. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Kembalikan ke kakaknya. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman semuanya dengan materi pada malam hari ini yang sangat luar biasa, relate dengan kita generasi muda untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Wah, ada yang sudah mau raise nih teman-teman.
Oke, teman-teman semuanya boleh di lower hand terlebih dahulu. Nanti nanti Kak Yunita yang pilih ya dari ration yang tercepat ya. Soalnya kalau Nyong yang memilih nanti mereka serang Nyong di grup nanti. Oke ya, Nyong hitung dari 1 sampai 3 ya. 1, 2, 2,5, masih 2,5 loh. Masih 2,5 loh. Mereka sangat antusias sekali nih Kak Yunita, sangat luar biasa. Oke ya, Guys, 1, 2, 3. Wow, luar biasa. Teman-teman pada malam hari ini sangat excited banget untuk menanyakan. Oke, Kak Yunita mungkin boleh boleh pilih satu dulu nanti baru kita lanjut untuk hand lagi. Seperti begitu. Mungkin dari teman-teman mau buat reaction yang terbaik. pilih salah satu ya. Iya, Kak. Coba kita lihat dulu. Tadi yang kelihatan duluan itu, oh ini apa? Mereka berikan ekspresi ya. Mana sih yang gemes? Nada gemes tuh pakai efek-efek sama. Ah, kok ada Amang Nanda sih? Nanda apa Nanda? Oh, ada dua nih yang efek-efek. Ah, Nada dulu deh. Oke, Kanada mungkin bisa bertanya kepada Kak Yunita. Baik, terima kasih banyak Kak kesempatannya. Sebelumnya, makasih ya Kak Yunita udah ngasih kami insight baru. Kemudian positive vibes-nya kerasa banget sampai sini. Aku di Kalbar Kak, salam kenal. Pengen nanya, Diam. Pengen nanya, kan salah satu permasalahan kesehatan mental yang ada highlight dari Gen Z ini adalah self-diagnose ya Kak. Tadi juga ada tulis di chat gitu. Kayak, jadi diam dulu, mereka tuh mudah banget untuk mendiagnosa diri sendiri. Padahal sebenarnya diagnosa itu hanya apa ya pantas buat dikasih sama psikiater gitu Kak. Sehingga setelah mereka mendiagnosa diri sendiri itu mereka jadi sedih sendiri gitu, jadi pundung sendiri, jadi galau sendiri. Padahal sebenarnya itu belum pasti terjadi gitu. Nah, Nada yakin Kakak juga pasti udah pernah nemuin orang-orang yang kayak gini. Cuman penasaran aja kira-kira kalau dari Kakak apa yang bakal Kakak lakuin untuk mengkampanyekan hal ini gitu Kak. Terima kasih Kak Yunita. Terima kasih, Nada. Oke, Kak Yunita mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Ah, baiknya gimana, Kanyong? Dari Kak Yunita bagaimana enaknya? Em, tiga dulu kali ya, biar dijawab Oke, sekalian ya, boleh ya? oke siap. Oke, teman-teman yang lain boleh latihan terlebih dahulu. Kita bikin memanas para milih ya. Oke, latihan terlebih dahulu. Kak Junaidi, Kanada, latihan terlebih dahulu. Kak Junaidi, latihan dulu. Oke, Nyong hitung dari 1 sampai 3 ya. Ya, karena Kak Meta sudah baca-baca doa-doa itu. Oke, 1, 2, 3. Wow, silakan Kak Yunita memilih dengan ration tercepatnya. Nanda, pilih Nanda. Kalteng ya, Nanda. Setelah itu, Oke, Jawa Timur. oke, siap. Kanada, kan Ya, Nanda Jawa sama Timur nih Kak dari Eka ya. tadi. Oke, Nanda dulu, terus si Cak Eka Jawa Timur. Oke, siap. Mungkin dari Kanada bisa menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Nyong dan juga Kak Nisa atas kesempatannya. Beruntung banget bisa memberikan pertanyaan dan mengklarifikasi segala permasalahan yang mungkin sudah Nanda pertanyakan dari dulu. Sebelumnya perkenalkan saya Nanda, delegasi Duta Inspirasi Indonesia dari Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, sekarang tuh Nanda sedang berkuliah nih Kak Yunita, mahasiswa baru di UPN Yogyakarta. Nah, Nanda tuh punya kasus yang ingin Kak Yunita klarifikasi menurut sudut pandang Kak Yunita. Jadi itu ini berbicara soal kesehatan mental dan mental yang kuat. Nah, dari Kak Yunita sendiri apa pandangannya terkait dengan kita yang udah diberi misalnya pembelajaran oleh orang tua kita untuk memiliki mental yang kuat dengan cara didikan atau asuhan yang keras lah misalnya. Sesampainya kita di perkuliahan, kita misalnya di ospek dengan tujuan yang katanya itu mempersiapkan mental kita ke depannya karena realitas kehidupan setelah perkuliahan, realitas setelah kita keluar dari pendidikan kita itu pasti didikannya keras bangetnya. Tujuan mereka di sini adalah mendidik dengan keras agar mental kita itu terlatih. Nah, tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah mental yang kuat itu harus dipersiapkan atau malahan kita harus mencobanya atau menyaksikannya sendiri nih?
Kak Yunita, kalau menurut sudut pandang Kak Yunita? Soalnya karena kita nggak akan tahu kan ujian apa yang akan terjadi ke depannya. Mental kita menyikapinya akan seperti apa. Nah, mental yang kuat itu apakah memang harus dipersiapkan sedemikian rupa didikan atau asuhnya, atau kita harus menyaksikan sendiri dan biar kita belajar sendiri dan menyesuaikan sendiri dengan kondisi ke depannya itu seperti apa. Mungkin seperti itu sih Kak Yunita. Terima kasih. Oke, terima Terima kasih. kasih, Mbak. Kita lanjut ke Cak Eka. Mungkin bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya, Nyong. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Yunita yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa dan relate sama kehidupan yang sekarang. Nah, yang sudah dijelaskan oleh Kak Yunita ini bahwa tantangan mental di kalangan generasi muda itu salah satunya adalah kurangnya fasilitas dan dukungan kesehatan mental ya, Kak. Nah, namun di sini sangat relate dengan saya yang dimana saya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap manusia pada orang-orang gitu ya, Kak. Jadi ketika saya melihat orang yang sedih atau orang yang menangis itu kadang saya langsung berbicara, kamu kenapa gitu, apakah kamu butuh bantuan dan sebagainya. Nah, namun dalam hal tersebut tuh kadang ada yang menerima dengan langsung dia berbicara untuk mengungkapkannya juga, ada yang mereka tuh menutupinya kayak truth isu untuk memberikan ceritanya kepada orang lain itu. Sehingga pertanyaannya di sini bagaimanakah cara untuk kita bisa mereka tuh terbuka terhadap kita gitu agar kita juga bisa membantu mereka nggak ngerasa kesendirian gitu Kak. Jadi apa yang perlu kita lakukan agar hal tersebut tuh menjadi apa ya membantu mereka gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Eka atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Tiga penanya kita pada malam hari ini sangat menyala ya. Mungkin dari Kak Yunita bisa langsung dijawab atau mau tambah dulu soalnya dari teman-teman yang lain ini sangat pada esetis banget. Atau mau tambah satu Eh, lagi nih Kak biar genap laki-laki perempuan. oh iya, boleh tambah satu deh, cewek itu tadi Febri nggak sih? Febrianti Riau. Mana ya? Oke, Kak Meta, silakan. Tadi dia sudah baca-baca doa ini Kak. Oh iya, Meta Febrian. Oke, Kak Meta silakan. Baik, Boleh. terima kasih Nyong atas kesempatannya. Selamat malam Kak Yunita. Kenal, saya Meta dari Sebelumnya saya ingin mengucap terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Yunita atas pemaparan yang luar biasa. Saya benar-benar excited terhadap isu kesehatan mental. Nah, pada kesempatan malam hari ini, sedikit bercerita, saya merupakan salah satu orang yang didiagnosa mengalami gangguan campuran kecemasan dan depresi pada 2023 kemarin. Nah, jadi sampai sekarang saya memang nggak bisa menyatakan bahwa saya kayak udah benar-benar sembuh. Karena saya menyadari bahwa trauma yang saya alami itu benar-benar masih ada sampai sekarang. Tadi kan Kak Yunita ada menyinggung bahwa salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kampanye di media sosial. Nah, Kak, di Instagram, saya itu sudah beberapa kali memberikan cerita-cerita saya tentang apa yang saya alami gitu. Dan kebanyakan saya mendapatkan respon positif. Tapi ke sini saya kayak semakin mengalami ketakutan. Ketakutan-ketakutan saya adalah seperti saya takut ketika orang-orang akan berpikir bahwa apa yang saya ceritakan ini terlalu berlebihan. Saya takut akan ada munculnya persepsi-persepsi yang mengatakan bahwa saya menjual kesedihan dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau kadang saya berusaha untuk mengingat konsisten aja gitu. Tujuannya kan untuk menginspirasi, untuk memberikan pembelajaran juga kepada orang lain. Tapi Kak Ita, kadang saya nggak bisa melawan perasaan saya sendiri, bahwa terkadang perasaan takut itu jauh lebih besar daripada rasa konsistensi yang ada dalam diri saya. Sekian Kak Yunita, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Meta atas pertanyaannya. Semangat ya Kak. Oke, mungkin dari Kak Yunita bisa langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Meta. Oke, terima kasih teman-teman untuk Nada Kalimantan Barat, terus ada Nanda dari Kalteng, Ca Eka dari Jawa Timur, dan Meta dari Riau ya. Saya mulai dari Nada terlebih dahulu. Bagaimana ketika kita mendiagnosa diri kita, terus akhirnya kita menyalahkan diri kita sendiri dan larut di dalam kesedihan, teman-teman. Em, itu ya si Nada ya, mana Nada ya tadi ya. Benar ya Nada ya. Em, Mungkin ini sedikit sharing saja buat teman-teman. Dulu saya itu punya permasalahan kesehatan mental juga teman-teman. Sebenarnya karena saya memiliki ketakutan yang sangat luar biasa. Setengah
overthinking dengan lingkungan dan lain sebagainya. Sampai-sampai saya belum ke psikolog, tapi saya sudah mendiagnosa diri saya sendiri dan itu akhirnya membuat saya menutup diri dan saya beranggapan bahwa diri saya introvert. Padahal itu saya yang menciptakan gitu loh, saya sendiri yang bermasalah tanpa ada diagnosa dari orang lain. Terus saya menemukan lingkungan yang yang bisa memberikan saya ruang untuk berekspresi, meluapkan apa yang saya rasakan dan akhirnya perlahan itu bisa diatasi, teman-teman. Dan saya berpikir bahwa pastinya masing-masing kita itu mengenal diri kita dengan baik ya, teman-teman ya. Teman-teman mengenal diri teman-teman dengan sangat baik ya, seperti apa kelemahan teman-teman, apa kelebihan teman-teman, itu penting sekali teman-teman. Karena ketika teman-teman sudah mengenali diri diri teman-teman baik dan baik itu kekuatan dan kelemahan teman-teman, teman-teman pasti akan bisa mengatasi hal-hal yang cenderung akan membuat teman-teman down terlalu jauh seperti itu. Jadi kalau pengalaman saya itu saya mencari lingkungan yang mendukung saya untuk berekspresi dan akhirnya saya bisa kuat dan berdiri sampai saat ini. Teman-teman, saya itu kalau capek itu bawaannya sedih karena dulu tuh saya nggak bisa mengungkapkan, mengungkapkan kayak capek kali aku nih. Gimana ya, mau bilang ke orang gue capek, jangan gini-gini terus gitu. Tapi nggak bisa bilang, akhirnya gue sakit itu teman-teman dulu tuh kakak saya dokter, waktu itu masih koas, saya harus dipasangin infus vitamin C setiap malam pulang agar besok saya bisa beraktivitas lagi. Seperti itu. Saking bermasalahnya mental saya waktu itu. Terus setelah saya sadar, oh saya punya permasalahan mental nih. Akhirnya saya mencari, oh teman-teman sorry aku izin cas laptop sebentar, maaf. Oke. Akhirnya ketika saya berada di lingkungan itu, saya mengenal kelemahan dan kelebihan saya mencoba untuk membalancekan itu. Saya punya slogan harmoni. Saya singkat highest, H untuk harmoni, I untuk integrity, E untuk excellent, S untuk sincerity, dan T untuk totality. Yang pertama H, harmoni. Bagaimana saya menciptakan keharmonisan, keseimbangan antara perasaan saya dan apa yang bisa menetralkan itu. Dan kalaupun teman-teman punya teman yang seperti itu, teman-teman harus menjadi teman yang baik. Teman yang baik dalam arti, kamu lihat mungkin dia lagi murung, mungkin karena dia punya permasalahan duit nih, terus dia kelaparan. Nah, teman-teman bisa berinisiatif nih, beli yang manis-manis yuk, beli minum mungkin. Itu hal-hal sederhana yang sebenarnya teman-teman bisa membantu mereka gitu kan. Kita nggak tahu ya permasalahannya apa, tapi dengan ngajak mereka minum, eh, mereka bisa lebih dekat ke kita dan kita bisa mendapatkan informasi dan menjadi teman cerita yang baik. Ya, apalagi teman-teman cowok ya, ngopi-ngopi gitu loh. Itu bisa sangat membantu teman-teman. Teman-teman cewek juga seperti itu. Atau yang mungkin suka berkunjung ke tempat wisata, lingkungan, dan lain sebagainya. Karena kita tuh kalau lihat nature dan lain sebagainya, alam yang indah, itu tuh pasti mental kita tuh akan kembali untuk tenang dan kita bisa mulai lagi dari awal seperti itu. Itu sih nada mungkin yang bisa aku share karena hal yang aku lakukan itu seperti itu. Dan teman-teman, ketika aku pindah ke Jakarta, aku punya waktu-waktu tertentu untuk pulang ke Papua. Setahun bisa 4 kali. Kenapa? Karena aku harus menetralkan emosi aku dengan berada di alam. Alam itu seperti aku bisa pergi ke laut, aku bisa cari tempat yang bisa menenangkan diri aku dan aku pikir kita semua punya punya sesuatu yang bisa menenangkan diri kita ataupun dihak sama orang teman-teman memeluk seseorang itu bisa menetralkan emosi loh. Teman-teman pernah rasa nggak sih ketika teman-teman sedih dan teman-teman dipeluk, teman-teman merasa aman. Itu hal-hal sederhana teman-teman yang bisa teman-teman lakukan. Memeluk orang itu bisa menenangkan dia, menciptakan emosi yang baru. Itu adalah hal sederhana yang teman-teman bisa lakukan. Seperti itu. Kalaupun tidak ada lingkungan yang mendukung teman-teman, saya tuh punya prinsip seperti ini. Saya harus ada di lingkungan yang mendukung saya. Karena kesehatan mental saya
paling penting di atas segalanya. Teman-teman, kita itu akan dilihat di mana lingkungan, kita akan dipandang orang dari lingkungan di mana kita berada. Kalau misalkan kita ada di lingkungan teman-teman yang mohon maaf ya, yang kasar dan lain sebagainya, kita pun akan kasar, kita pun akan emosi, kita pun akan suka marah-marah dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan teman-teman memilih teman-teman yang baik, teman-teman pasti akan menjadi baik gitu. Jadi tentukan tujuan teman-teman, teman-teman mau apa? Cari lingkungan yang mendukung teman-teman agar kesehatan kepribadian teman-teman itu bisa baik. Dan ketika kepribadian teman-teman itu baik, teman-teman bisa pergi ke lingkungan yang lain dan teman-teman juga bisa menjadi spirit positif untuk teman-teman yang ada di lingkungan teman-teman yang lain seperti itu. Itu ya Nanda, semoga bisa ya. Kalau misalkan kurang, boleh nanti DM pengen sharing dan lain sebagainya, boleh ya di @monimalanda2 tapi itu untuk Nanda ya. Seperti itu. Lalu kalau untuk Nanda ini dari Kalteng. Sorry, ini baru mau ke Nanda nih. Tadi Nada ya. Nada, oke. Oke, Nanda dari Kalimantan Tengah tentang pembelajaran mental yang kuat di perkuliahan. Kalau menurut opini saya, pendapat saya, em, mental yang kuat itu bukan tentang disiapkan, tapi mental yang kuat itu akan tumbuh ketika kamu mengalami itu. Oke, boleh persiapan, dipersiapkan, dipersiapkan. It's okay. Ketika kita masuk di kampus, mungkin mereka itu mau mengajar kalian untuk disiplin, untuk em, tetap kuat, karena dunia perkuliahan itu adalah dunia yang kalau menurut aku adalah keras banget gitu. Karena di sana pendidikan yang kita tempuh juga cukup berat, lingkungan, waktu, terus kita harus konsisten di sana karena kita harus menciptakan jaringan, teman-teman. Ingat, teman-teman, bangku kuliah adalah tempat kalian menimba ilmu dan memperluas jejaring profesional. Ikuti semua seminar, bergaul dengan siapa saja karena itu adalah saatnya kalian untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Karena setelah kalian keluar dari kampus, kalian akan punya jejaring yang kuat untuk dunia perkuliahan. Teman-teman pernah dengar kan orang yang punya nilai akademis bagus tapi susah dapat pekerjaan. Tapi teman-teman yang aktif di organisasi, teman-teman yang disiplin, teman-teman yang mau meluangkan waktu untuk berhubungan dengan orang lain, mereka akan punya kesempatan untuk bekerja lebih cepat karena mereka punya networking, teman-teman. Itu penting sekali. Jadi kalau menurut saya, dipersiapkan dan mengalami sendiri, pertama yang paling penting adalah ketika kita mengalami itu sendiri, kita akan menjadi mental yang kuat. Karena kita nggak tahu rasa sakit kalau kita nggak jatuh, yes? Kita nggak mungkin berdiri lagi kalau kita nggak jatuh. Kita nggak mungkin ulangi lagi kalau misalkan kita nggak gagal. Kita nggak mungkin semangat lagi kalau kita nggak pernah putus asa, teman-teman. Jadi menurut aku, itu tuh semua tentang pengalaman. Ketika kita mengalami, teman-teman, ketika kalian sakit hati, pasti kalian akan lebih kuat dong. Ya nggak sih? Ada nggak sih kalian di sini yang sakit hati? Cewek sakit hati, gagal. Lihat deh, dia pasti akan bertumbuh lebih pintar dan lebih cerdas. Tapi teman-teman, em, tapi ada juga ya cewek yang memiliki lingkungan yang baik, kesehatan, keluarga yang mendukung, teman-teman yang mendukung juga baik. Begitu pula dengan cowok, teman-teman. Ketika mereka eh, sakit hati, mereka akan berjuang lebih kuat. Ya nggak sih cowok? Mereka akan berjuang lebih kuat, mereka akan meningkatkan kualitas diri mereka akan em, memberikan yang terbaik gitu loh. Ini kan tentang pengalaman ya teman-teman. Pengalaman dan juga dipersiapkan. I think yang paling penting adalah mengalami itu sendiri. Yang kedua karena dipersiapkan. Ketika kita mengalaminya, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu cara mengobati rasa sakit, kita tahu cara berdiri lagi, kita tahu cara bangkit dari keputusasaan, kita akan berjuang lebih keras lagi dan menjadi sesuatu yang sangat baik. Karena ini prinsip hidup manusia gitu loh. Ya gak sih? Gagal ulangi lagi sampai bisa. Pengalaman teman-teman. Ini tentang mengalami secara langsung. Seperti itu Nanda. Semoga cukup menjawab ya. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi kalau misalkan Nanda berkenan. Oke, kita lanjut ke Cak Eka. Bagaimana
agar membantu mereka ya, agar mereka merasa tak sendiri gitu loh. Pertama yang Cak Eka perlu tahu adalah setiap orang memiliki mental mental health-nya masing-masing. Maksudnya kayak contohnya mungkin eh, saya susah berbagi ke Cak Eka karena saya mungkin di lingkungan saya, budaya saya yang membatasi saya untuk berbicara. Sehingga ketika saya mau berbicara kepada orang, saya takut gitu loh. Apakah yang saya omongin ini bisa diterima ataukah enggak? Itu yang kadang buat teman-teman itu susah untuk terbuka sama orang lain. Tapi teman-teman tahu bahwa sebagai generasi muda, kita tuh punya kesempatan yang besar untuk berkomunikasi dengan teman-teman sesama kita. Karena ketika anak muda ngobrol sama anak muda yang lain, kita tuh pasti bakalan nyambung gitu loh. Mereka takut berbicara sama orang tua karena takut dijustifikasi yang kurang baik mungkin. Tapi ketika mereka berbicara dengan anak muda, itu tuh bakalan sampai teman-teman. Dengan cara kita menyampaikan. Sampaikan dengan hal-hal sederhana saja. Itu pasti bisa. Kalaupun mereka nggak bisa terbuka, mungkin Cak Eka bisa berpikiran kayak cari tahu apa yang dia suka. Contohnya nih, Cak Eka mau bantu Nanda, tapi Nanda nggak cerita nih sama Cak Eka. Ya udahlah Cak Eka coba cari tahu Nanda sukanya apa sih? Oh, Nanda suka main tenis nih. Nanda main tenis yuk, bla bla bla. Nanda kok kamu kemarin murung, bla bla bla. Bla. Ini adalah hal-hal sederhana gitu. Coba masuk lewat hobinya dia. Nanda suka apa gitu. Ikuti dia. Kalau misalkan suka nyanyi, em, terus si Eka bisa main musik mungkin, ayo yuk kita bareng gitu. Nah, di situ adalah pendekatan-pendekatan sederhana gitu yang bisa Cak Eka lakukan. Lama-kelamaan si Nanda ini akan percaya sama Cak Eka gitu. Oh, dia teman yang baik, aku pengen cerita gitu. Dia bakalan cerita gitu. Terus jika ada kesempatan ya udah Cak Eka kasih tahu aja, oh kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Nah, di situ tuh kesempatan yang pas gitu. Kita perlu juga mengenali teman kita. Perlu banget teman-teman. Karena kalau kita mau menolong dia, tapi kita nggak tahu, itu kan sama aja bohong dong. Gak mungkin, coba sini cerita kenapa sih? Gue kan pengen tahu, nggak mungkin kayak gitu. Ya kan? Lu maksa banget, gue kan nggak mau kasih tahu kenapa sih gitu. Tapi kalau dengan hal-hal yang bisa menarik hatinya dia, udah pasti dia bakalan cerita. Aku pengen sharing nih, gini, 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 gini. Menurut kamu gimana ya? Aku tuh kemarin patah hati, gini, gini, gini. Itu bakalan dia cerita. Terus kamu bisa menjadi teman yang baik dengan memberikan solusi yang baik dan mendukung dia saat dia terpuruk. Dengan hal-hal kecil yang tentunya akan berdampak besar. Seperti itu. Bisa ya, Cak Eka ya. Nanti kalau kurang boleh boleh di-sharing-sharing lagi ini biar kita bisa apa lagi. Terus tentang dari Meta ya, Meta dari Riau, gangguan kecemasan, trauma konsisten, berbagi di sosial media. Em, aku pikir itu bagus ketika kita berbagi di sosial media, tapi kita harus paham juga nih audiens kita siapa. Kan kita di Indonesia, ini sebenarnya budaya orang Indonesia yang menurut aku nggak bagus gitu loh. Menurut aku nggak bagus. Kalian tahu nggak sih netizen Indonesia yang hari-hari komentarnya kurang menyenangkan? Orang Indonesia adalah orang yang menurut gua ya, pinter banget menghancurkan mental orang lain. Ya nggak sih? Itu orang Indonesia. Pintar banget. Lu suruh mereka komentar si wasit timnas kemarin, pasti udah orang Indonesia itu jagonya teman-teman. Jatuh tuh mental si wasit itu, rusak tuh mentalnya. Ya nggak sih? Udah bener orang Indonesia tuh pinter banget menghancurkan mental orang lain. Mungkin di sini kita perlu hati-hati juga menggunakan media sosial. Memang baik ketika kita membagi cerita kita kepada orang lain, tapi mungkin Meta bisa, kan Meta takut juga ya, karena rasa takutnya lebih besar daripada konsistensi. Mungkin ini usul aja buat Meta ya. Kalaupun ketakutan Meta itu masih lebih besar, jangan dulu Meta. Jangan dulu selalu dipublish, publish, publish. Tapi Meta bisa lakukan dengan, oh perubahan saya saat ini, dulu saya seperti hari ini yang saya lakukan. Contohnya, seperti aku itu setiap bangun pagi, mohon maaf, aku ini dari Papua, eh, di Indonesia ini orang yang mungkin gak ikut kegiatan organisasi seperti yang kita ikut saat ini, seperti Duta Inspirasi dan lain sebagainya, mereka nggak tahu orang Papua itu seperti apa. Gue pernah dikata-katain, terus gue yang kayak,
Ariel, gimana ya konsep kamu itu? Kamu nggak bisa ngelihat ya. Aku aja di Papua nggak punya akses. Aku tuh belajar orang Aceh itu seperti apa, orang Sumatera itu seperti apa, orang Jawa itu seperti apa. Baju adatnya juga gua tahu. Jadi ketika mereka pakai baju adat, gua udah tahu nih ini orang Sumatera, ini dari Pulau Nias sana, gua tahu gitu loh. Kenapa lu nggak tahu kalau ada orang Papua gitu loh? Jadi dari situ gue yang kayak, sorry, aku tuh bener-bener em, mencoba untuk merubah mindset. Ya udah, gue melalui sosial media ini gue ceritakan tentang Papua. Kalau teman-teman lihat sosial media aku @monim Alanda, itu teman-teman bakalan lihat perubahan aku. Mungkin Meta bisa menjadikan itu salah satu contoh, dan coba Meta juga cari beberapa influencer yang men-sharing permasalahan mereka, tapi itu bukan men-sharing permasalahan mereka, tapi menunjukkan bahwa aku dulu seperti ini proses yang aku lalui. Pelan-pelan Meta. Karena Meta, jujur aja, aku pun merasakan hal itu. Netizen Indonesia adalah orang-orang yang pinter banget menghancurkan mental kita, baby. Harus berhati-hati juga ketika kita menggunakan sosial media. Jadi, usul aja, Meta boleh membagikan cerita Meta, tapi dikemas dalam bentuk em, afirmasi diri. Kayak contohnya aku dulu seperti ini, aku buat hal ini nih, aku buat hal ini sehingga hal ini. Contoh aku ambil diri aku ya sendiri, karena aku pernah mengalami hal itu. Yang aku bagikan adalah alam Papua. Hey teman-teman, di Papua itu ada mall. Di Papua itu kita berpakaian seperti ini. Di Papua itu seperti ini. Nggak seperti yang kalian bilang. Oke, yes. Sebagian tempat aku menunjukkan sisi lain dari Papua, seperti wilayah pegunungan Papua yang pola hidupnya seperti ini, yang teman-teman selalu lihat di sosial media, di TV nasional yang selalu diberitakan, dan ada juga kawasan pesisir dengan alam, pantai, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa melihat melalui sosial media aku. Dan kehidupan di Papua itu seperti ini. Oke, kita suka dance, itu budaya kita. Kalau kita nggak dance, itu seperti ada sesuatu yang kurang, kita suka nyanyi dan lain sebagainya. Itu yang kita bagikan. Coba untuk Meta cari referensi lagi, biar Meta bisa menginspirasi, tapi jangan merusak mental Meta sendiri. Karena menjadi influencer itu adalah hal yang sulit, harus harus punya kesiapan mental yang bagus Meta, karena Meta akan menjadi public figure yang menginfluence orang lain secara tidak langsung dan secara tidak sadar. Teman-teman, ketika teman-teman menjadi duta, teman-teman memilih peran untuk menginspirasi orang lain melalui keseharian teman-teman, melalui sosial media teman-teman, melalui tingkah laku yang teman-teman bagikan di sosial media teman-teman. Karena itu adalah pilihan teman-teman. Apalagi teman-teman, duta inspirasi teman-teman. Ini penting banget. Teman-teman harus menginspirasi teman-teman yang lain. Teman-teman harus menjadi berkat untuk teman-teman yang lain. Itu ya teman-teman. Um, itu yang harus teman-teman perhatikan. Mungkin seperti itu dulu Meta. Nanti kalau misalkan ada sesuatu yang Meta ingin tanyakan, boleh kita sharing. Baik Kak Yunita, terima kasih banyak atas jawaban yang luar biasa. Semoga sukses, sehat, dan bahagia selalu ya Kak. Amin. Thank you Meta, thank you Nanda, Cak Eka, dan Nada. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menanyakan pertanyaan yang sangat luar biasa dan puji Tuhan bisa terjawab dengan baik ya. Oke, untuk teman-teman semua yang belum mendapat kesempatan untuk bertanya, mungkin teman-teman bisa mengunjungi Instagramnya Kak Yunita. Mungkin teman-teman bisa DM-nya Kak ya, biar saling sharing. Boleh, boleh. Aku terbuka ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau tanya, mau sharing, atau apapun itu, aku terbuka ya teman-teman. Karena ya tugas kita lah melayani teman-teman gitu. Kan satu lagi teman-teman, menjadi duta, kalian memilih untuk Oke, teman-teman, mungkin Kak Yunita terkendala jaringan ya. Kita tunggu ya teman-teman. halo teman-teman, sorry ya, laptop aku mati. Nyong, kedengaran suaranya? Oke, Kak Yunita sudah terdengar dengan jelas. Oke, sorry ya, laptop aku mati, jadi tadi tiba-tiba keluar.
Tadi sampai mana ya? Aku lupa lagi. Terbuka untuk DM sharing. Oh iya, terbuka untuk DM dan sharing. Teman-teman ingat ketika teman-teman memilih menjadi duta, teman-teman memilih untuk mengabdikan diri teman-teman untuk melayani teman-teman yang lain. Duta itu bukan gelar untuk dilihat orang ya, bukan dengan kalian pakai selempang terus kamu menjadi sesuatu yang wow. No, teman-teman. Ketika kalian memilih menjadi duta, duta itu pelayan, melayani, serve each other, melayani sesama, kayak gitu, teman-teman. Itu pilihan teman-teman, berarti teman-teman harus konsisten dengan pilihan teman-teman. Konsisten untuk menjadi uh, baik dan bisa berdampak positif bagi teman-teman yang lain. Seperti itu. Oke, Kak Nyeta izin untuk malam ini Nyong ingin menyimpulkan materi yang sangat luar biasa yang dipaparkan oleh Kak Yunita. Baik, generasi muda menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 meningkatkan pentingnya pemberdayaan, memulai inspirasi untuk meningkatkan kesadaran mental atau mental health di generasi muda. Dengan membangun kesadaran ini, generasi muda dapat lebih tangguh dan menghadapi tantangan hidup, berkontribusi dalam pembangunan bangsa, dan berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Peningkatan sejarah mental health adalah salah satu fondasi utama dalam menciptakan generasi yang kuat. Kekuatan sejati bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang ketahanan mental. Luangkan waktu untuk merawat pikiran dan tanggapan dari orang lain, karena kesehatan mental adalah fondasi dari segala hal. Ketika kita merasa tertekan, ingatlah bahwa badai pasti akan berlalu. Kamu kuat, kita bisa, kita mampu, kita bisa melawan rasa kegugupan dan rasa mental tersebut. Oke, sebelum kita mau mengakhiri coaching di malam hari ini, mungkin Kak Yunita bisa closing statement nih buat teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, hidup adalah proses mendengar, belajar, dan melakukan. Jikalau gagal, ulangi lagi. Jikalau jatuh, berdiri lagi. Jikalau lelah, semangat lagi. Jikalau putus asa, berdoa lagi. Jangan pernah berhenti dan berputus asa. Karena setiap orang punya em, kesalahan, punya permasalahan, dan semua hal itu adalah beban kita masing-masing. Dan ya, tugas kita adalah memperbaiki itu semua, dan tugas kita adalah berserah dan memulai hal yang baru lagi. Seperti itu. Terima kasih. Oke, teman-teman itulah closing statement dari Kak Yunita. Mungkin teman-teman semua bisa lebih menyadari lagi, mungkin perlu adalah pemahaman bisa ke psikolog dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat narasumber kepada operator. Kami persilakan. Terima kasih, teman-teman. Oke, aku izin ambil alih Kak Yunita. Eh, mungkin boleh Kak, pertama gaya menginspirasinya Kak. Gimana, sorry? Gaya Gaya menginspirasinya. menginspirasinya, ya Gini yang Kak, Kak. Gimana? Gini ya? gini. Ya gitu Sorry Kak. ya, udah nggak pakai background, teman-teman. Ini lagi pakai handphone. Nggak apa-apa Nih Kak. ya. Ya, tidak apa-apa Kak. Kiri apa kanan Oke, tangannya? Kiri ya? Ya kiri. Oh, kiri ya, oke. oke, 1, 2, 3. Oke, boleh gak bebasnya Kak? Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah Kak. Terima kasih Kak Yunita. Sama-sama. Oke, terima kasih kepada operator. Oke, Kak Nita, kami dari Duta Inspirasi Indonesia ada punya salah satu oleh-oleh yang terbaik buat mungkin tidak seberapa tapi bisa mengenang kami. Mungkin dari teman-teman operator bisa menampilkan dan Kak Nita mungkin bisa menyimpan HP-nya, Apa? Sorry? bisa menyimpan HP-nya Kak untuk video soalnya ini salah satu persembahan yang luar Oh, biasa dari kami. oke. Gue rekam layar ya, sebentar. Sebentar. Ini apakah udah terekam layarnya? Oh, ya udah. Oke, teman-teman operator, apakah sudah aman?
Terima kasih banyak Kak Terima Yunita. kasih. Terima kasih atas Iya. kesempatannya. Semoga Iya. terus Kak. semakin menginspirasi Kak dan Yunita. juga Inspirasi. Selalu Yunita. jadi inspirasi Makasih. kesempatannya Kak Yunita. Iya, Sampai thanks for the berjumpa closing Kak statement. Yunita. Terima Semoga bisa kasih. berjumpa langsung. sukses selalu ya Kak. Belum Semoga jauh. Thank you. Nanti aku mau ya dikirimin fotonya. Ya ampun, gemes banget kalian, luar biasa. Thank you so much teman-teman semuanya. Teman-teman, satu lagi ya, aku pengen titip buat kalian. Ketika kita menjadi duta, kita itu em, ibaratkan matahari ya. Matahari itu terbit hingga tenggelam itu ada proses. Proses di mana kita bisa menghangatkan orang lain, tapi ada masa di mana juga kita harus bisa uh, suasana mendung. Ya, pokoknya banyak lah suasana teman-teman. Aku pengen ngajak teman-teman untuk bisa menjadi duta inspirasi, karena kalian adalah duta inspirasi. Tugas kalian adalah untuk menginspirasi bagi banyak orang. Satu pesan, teman-teman boleh share tentang apa sih filosofi matahari itu. Matahari itu punya filosofi yang kuat banget, dan teman-teman ketika kita menjadi duta, kita itu harus bisa menjadi seperti matahari. Matahari itu punya waktu bersinar, dia punya waktu untuk terbenam. Namun ketika dia terbenam, dia akan kembali dan bersinar. Walaupun kadang mendung, tapi dia akan selalu bersinar. Itu tugas teman-teman menjadi duta inspirasi. Thank you so much. Baper banget gue, senang sekali bisa bisa ketemu sama teman-teman di sini. Terima kasih buat teman-teman fasilitator yang sudah memfasilitasi teman-teman. Itu sih yang pengen aku titip. Mungkin banyak orang beranggapan bahwa menjadi duta itu hanya untuk menambah gelar di nama. Tapi teman-teman, menjadi duta itu adalah tugas yang berat menurut gue, menurut aku, karena kita harus melayani siapa saja di mana saja kita berada. Bahkan ketika waktu 3 bulan yang kalian bilang tadi berakhir, kalian akan selalu menginspirasi seumur hidup kalian. Thank you so much. Thank you, Nyong. Thank you, fasilitator. Senang sekali bertemu dengan teman-teman malam hari ini. Keep in touch ya, nanti follow-followan di Instagram, teman-teman. Siap Kak Yunita. Terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa mengandung bawang ya pada malam hari ini ya teman-temannya. Oke, selanjutnya yaitu sertifikat moderator. Kepada teman-teman operator, kami persilakan. Oke, oke Nyam, boleh gaya menginspirasinya pertama kali Nyam. Oke, 1, 2, 3. Oke, boleh gaya bebasnya Nyam. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you Nyam. Oke, teman-teman semuanya. Sekarang kita masuk kepada sesi dokumentasi bersama. Jika teman-teman yang mau mendapatkan di slide pertama boleh raise hand dan mengaktifkan kameranya. Dan operator kami persilakan. Oke, teman-teman, aku izin ambil alih ya. Di sini ada 3 slide.